Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan juga semoga selalu diberikan rizki yang lancar ya. Amin ya Allah. Oke teman-teman, kali ini aku mau bertanya nih sama kalian semua, siapakah yang paling tampan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Yusuf alaihi salam ya? Oke, kali ini kita akan membahas antara Nabi Yusuf alaihi salam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, ayo komen dulu. Aku pengen tahu jawabannya. Apa nih? Jangan lupa dulu ya untuk nyalakan tombol loncengnya dan like, komen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi sungguh rupawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pernah bertemu saat Isra Mi'raj ya. Nah, di sana saya bertemu Yusuf. Ternyata beliau diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata seperti itu. Nah, mengenai hal ini juga dibenarkan oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa setengah ketampanan ada pada Nabi Yusuf ya. Dan 50% lainnya barulah dibagikan kepada umat manusia lainnya. Namun pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Yusuf punya setengah ketampanan seluruh manusia. Maksudnya adalah setelah ketampanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang paling tampan adalah Nabi Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya adalah setengah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini didasarkan pada hadis dari Anas bin Malik. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kecuali berwajah tampan dan suaranya bagus ya. Dan Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Hadis riwayat Tirmizi ya. Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama besar di Mekah, dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil, beliau mengatakan ya, keindahan dan keelokan diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebesar 50%. 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam dan sisanya atau sebesar 25% lagi barulah dibagikan kepada alam raya ya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diakui lebih tampan dari Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf alaihissalam lebih digilai oleh kaum perempuan ya. Bahkan wajah Nabi Yusuf alaihissalam membuat banyak wanita tergila-gila. Ini tidak usah diragukan lagi ya teman-teman, sebab ada banyak dalil yang membuktikannya. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran. Tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum dengan keelokan wajahnya, dan mereka melukai jari tangannya sambil berkata, sesungguhnya ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia. Al-Quran surat Yusuf ayat 31. Tapi apakah kalian merasa ada keanehan? Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam yang hanya mendapatkan setengah dari ketampanan Nabi Muhammad SAW bisa membuat para wanita terpesona ya? Ternyata itu ada alasannya teman-teman. Allah tidak menampakkan keindahan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan di muka bumi ini. Yang diperlihatkan hanyalah satu bagian saja ya, dari 10 bagian. Nah, mengapa demikian? Sebab apabila yang 9 bagian itu ditampakkan, maka orang-orang akan mengiris hatinya tanpa sadar, saking tampannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain alasan itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memiliki hal yang tidak dimiliki oleh Nabi. Nah, dalam hal ini apa yang dapat kita pelajari ya teman-teman? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik buat kita semua ya. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketampanan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa yang paling tampan? Karena tentunya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah ya teman-teman. Nah, untuk agar kita disukai oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka kita harus menyayangi dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita menauladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta selalu bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga kita akan belajar ya teman-teman, di mana bagaimana caranya kita agar banyak disukai oleh orang ya. Jangan dibenci oleh orang, dan juga agar kita disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti dijelaskan dalam
diriwayatkan dalam Imam Tirmizi ya teman-teman. Yang doanya seperti ini ya, diamalkannya setelah sholat tahajud ya. Jadi ini tuh di sepertiga malam doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala ladhi yubalighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid gitu. Itu diamalkan setelah sholat tahajud ya. Dan selanjutnya ya, nah tentunya kita juga kan mempunyai suami atau suami mempunyai istri ya, kita agar selalu romantis ya. Nah, baca ayat ini yaitu adalah Al-Qur'an surat Yusuf ayat keempat ya teman-teman, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Izqala Yusufu li abihi ya abati ini ra'aitu ahada asara kawakabu wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin ya. Ini cocok banget buat yang rumah tangga ya. Selanjutnya doanya yaitu adalah subhanallazi khalaqa al azwaja kullaha mimma turbitu al ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun ya. Yang artinya Maha Suci Allah yang menciptakan pasangan-pasangan semua, baik apa ditumbuhkan oleh bumi serta dari mereka maupun dari apa tidak mereka ketahui. Quran surat Yasin ayat 36. Nah, ini juga diamalkan ya setelah salat tahajud. Ada dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 36. Semua doa itu ada dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah sumber kehidupan kita ya, teman-teman. Jadi kita berpegang teguh pada. Nah, di sini buat kita semua yang selalu mengeluh, misalnya kok banyak banget sih orang yang nyinyirin kita, orang yang membenci kita. Nah, amalkan ayat yang ada dalam Al-Qur'an tadi ya teman-teman setelah salat tahajud. Dan juga kita jangan terlalu berbaur dengan orang-orang yang suka menggibah gitu. Karena kalau kita sedang berada bersama mereka, mereka menggibahkannya orang lain. Namun ketika kita sedang tidak bersama mereka, mereka akan menggibahkan kita gitu ya. Jadi kita usahakan untuk jangan berbaur dengan orang-orang yang suka menggibah. Jauhi saja mereka, orang yang selalu menggibah, orang yang selalu menyinyir. Jangan saling menyinyir ya. Jadi kalau sudah ada yang menyinyir kalian, sudah saja jangan tanggapi. Karena kalau kalian balas lagi dengan nyinyiran, maka ucapan yang lebih menyakitkan akan terus berdatangan gitu ya. Jadi kalau cara menghentikannya, ucapan-ucapan yang menyakitkan itu adalah dengan kita membalasnya dengan tidak menghiraukan gitu teman-teman. Oke, itu saja ya. Jangan lupa buat kalian semua untuk selalu men-share vlog aku ini ya, walaupun hanya singkat ya teman-teman, dan juga tidak mendukung untuk fasilitasnya gitu. Aku vlog di mana saja untuk berbagi ilmu pengetahuan ya. Ini sekarang aku ada di gudang aku yang baru ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga kalian semua sehat dan semoga vlog-vlog aku bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.